أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yang masih sering menjadi pembicaraan di setiap kali masuk tanggal 1 Zulhijjah, yaitu ma yuhram qabla al-udhiyah. Apa yang diharamkan sebelum kita berkurban. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ada satu hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan itu. Ada sesuatu yang harus kita hindarkan di saat kita sudah memutuskan untuk berkurban. Apa itu? Kata Nabi SAW, man kana lahu dhibhun yadhba'uh. Barang siapa yang sudah memiliki hewan kurban yang dia mantapkan niatnya untuk dia kurbankan, fa idza ahalla hilalu Dzulhijjah, maka kalau sudah masuk hilal bulan Dzulhijjah, fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min awfarihi syai'an, maka janganlah dia potong kukunya atau dia cukur rambutnya sedikit pun itu, hatta yudhiyah, sampai kemudian dia sudah menuntaskan penyembelihan hewan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah masalah tahunan yang terus dan sering diperbincangkan. Antara mana yang diharamkan untuk dipotong kuku dan rambutnya. Apakah yang diharamkan itu adalah mencukur rambut atau memotong kuku hewan kurban tersebut, atau orang yang berkurban? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka pendapat pertama adalah yang tidak boleh memotong kuku dan mencukur rambut adalah yang berkurban. Makanya memahami hadis ini ketika memunculkan bahwa ini yang tidak boleh adalah orang yang berkurban. Karena disebutkan man kana lahu dhib'un yadhba'uh, barang siapa yang punya hewan kurban yang ia ingin kurbankan, maka jangan dia cukur rambutnya. Itu maksudnya rambutnya sendiri. Fala ya'khudhanna min sya'rihi wala afari, jangan dia mencukur rambutnya sendiri atau memotong kukunya. Jadi makna yang pertama Bapak Ibu, kalaulah meyakini ijtihad ini yang benar, maka jikalau kita sudah meniatkan untuk berkurban, sudah ketika tanggal 30 Zulqa'dah masuk di bulan Zulhijjah, sudah mulai rapi-rapi diri. Jadi rambut dicukur pendek biar 10 hari ke depan tidak terlalu, ya masih rapi lah. Kemudian kuku dipotong pendek biar 10 hari ke depan itu paling tidak sampai memanjang betul. Kumis-kumis dicukur, janggut dirapikan biar 10 hari ke depan itu masih terlihat rapi. Nah, dipersiapkan betul. Karena kalau tidak dipersiapkan tanggal 30 Zulqa'dah dan kita yakin kita tidak boleh memotong kuku dan mencukur rambut, tapi kuku dalam keadaan sudah panjang, jatahnya dipotong tapi tidak dipotong, dan kemudian masuk tanggal 1 Zulhijjah memang tidak boleh motong, maka akan bertahan dengan kuku yang panjang 10 hari ke depan. Ya Rahman, ketika BAB tersiksa, kukur-kukur loro kabeh, kumis itu nyucuk-nyucuk,
Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jadi pendapat pertama Bapak Ibu, yang tidak boleh dipotong adalah rambut kita sendiri dan kuku kita sendiri. Pendapat yang kedua ma'asyiral muslimin hafizakumullah, pendapat yang kedua adalah ketika disebutkan dhamir, maka dhamir itu kembali ke yang terdekat. Kan di sini disebutkan dhamir hu, dan permasalahannya adalah hu itu kembali ke mana? Hu itu kembali ke rambut sahibul kurban, atau hu itu kembali ke hewan kurbannya. Maka pendapat yang kedua, karena meyakini bahwa dhamir itu kembali kepada yang terdekat, maka disebutkan man kana lahu dzibhun yadhbahu. Kalau ada orang memiliki hewan kurban, maka kata-kata hu itu jangan potong rambutnya dan kukunya. Nya itu kembali kemana Bapak Ibu? Disebutkan bahwa nya itu kembali ke yang terdekat. Kan disebutkan kalau ada orang punya hewan kurban, maka jangan potong rambutnya. Nyanya kembali ke yang terdekat, maka yang terdekat bukan sahibul kurban, karena melompati hewan kurban, maka nyanya kembali ke hewan kurban. Maka yang diupayakan untuk tidak dipotong rambut dan kukunya adalah hewan kurbannya. Kalau sudah 10 hari menjelang penyembelihan, ini penting betul pendapat yang kedua. Mengapa kok meyakini yang tidak boleh dicukur dan dipotong adalah hewan kurbannya? Karena biasanya ma'asyiral muslimin hafizakumullah, para pedagang kambing, para pedagang sapi, khususnya kambing ini, kalau mau dijual itu kambingnya dipercantik dulu, biar kalau dilihat pelanggan itu terawat gitu ya. Salah satu contoh kata terawat adalah ketika bulunya itu rapi, maka dicukur bulunya. Dan salah satu tanda kalau kambing ini terawat adalah ketika kuku-kukunya tidak panjang. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, makanya kemudian Bapak Ibu ada yang disebut dengan salon kambing. Itu biasanya ada salon kambing. Nah, ini contohnya salon kambing ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jadi tanduknya dikikir biar rapi, kuku-kukunya dipotong biar rapi, bulu-bulunya biar kambingnya tambah cantik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebiasaan ini membuktikan bahwa bisa saja memang yang tidak boleh dicukur, yang tidak boleh dipotong itu adalah memang hewannya. Makanya ketika kita memahami pendapat yang kedua ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kalau sudah beli hewan kurban 10 hari jangan sampai sudah tidak usah dicukur lagi rambutnya. Merapikannya adalah sama dengan yang tadi orangnya. Merapikannya di tanggal 30 Zulqa'dah atau yang penting sebelum masuk bulan Zulhijjah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Majlisut Tarjih ketika memunculkan pendapat ini itu juga sempat keliling-keliling ke tempat penyembelihan, rumah-rumah hewan kurban atau rumah-rumah penyembelihan hewan. Jadi Bapak Ibu, ada pengaruh psikis dalam diri hewan kurban. Ketika sebelum disembelih diganggu dengan rambutnya dicukur, kukunya dipotong, dia bisa stres ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Makanya Bapak Ibu kalau mendapatkan daging kambing kok alot gitu, itu bisa saja kambingnya stres sebelum dipotong.
Maka biarkan kambing itu tidak stres, sehingga dagingnya bisa menjadi jauh lebih nikmat ketika hewannya saat disembelih tidak terganggu mental dan batinnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu, itu permasalahan yang pertama. Wallahu a'lam. Bapak Ibu memilih yang mana, salah satunya boleh, dua-duanya juga boleh. Kalau gitu saya tidak nyukur rambut saya dan kuku saya termasuk hewan kurban saya. Itu lebih aman memang. Karena dua pendapat ini selalu diperbincangkan, mana yang rajih, mana yang lebih mendekati kebenaran. Tapi paling tidak dua pendapat itulah yang sampai hari ini masih diperbincangkan. Wallahu a'lam. Bapak Ibu silahkan memilih yang mana dalilnya sama, ya satu itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang diharamkan sebelum berkurban? Yang diharamkan sebelum berkurban, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, jangan sampai hewan kurban kita itu disembelih sebelum datang hari raya. Atau paling tidak disembelih sebelum sholat Idul Adha. Apakah itu kejadian? Kejadian, dan kejadiannya di masa Nabi SAW. Disebutkan bahwa salah seorang sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, fa inni nasaktu syati qabla salat." Aku sudah menyembelih kambingku wahai Rasul sebelum aku berangkat salat. Wa araftu anna al-yawm yawma aklin wa syurbin. Karena aku tahu persis hari ini adalah hari berbahagia, hari makan-makan, hari minum-minum. Wa ahbabtu, dan aku sangat ingin antakuna syati awwala ma yuzba'u fi baiti. Aku ingin kambingku menjadi hewan yang paling pertama sekali untuk disembelih. Maka dengan itulah aku bisa cepat menikmati dagingnya setelah sholat Id, dan keluargaku pun bisa menikmati dagingnya setelah sholat Id. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Karena kalau nyembelihnya setelah sholat Id, itu sarapan dengan daging kambing hewan kurban kita masih lama. Yang ngenteni zuhur insyaallah. Makanya sarapannya yo balik pecel. Kan sunnahnya Bapak Ibu, kalaulah Idul Fitri sebelum berangkat sholat makan dulu, kalau Idul Adha setelah sholat disunahkan makan. Dan disunnahkannya makan dari hewan yang kita kurbankan, itu afdal. Cuman memang kalau menjalankan sunnah yang satu ini, kalau kita tidak menyembelih sendiri pun sahabat ini juga kecepatan. Karena beliau berharap tak sembelih sebelum sholat, nanti setelah sholat tinggal diolah sebentar langsung sarapan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Apa kata Nabi SAW? Syatuka syatul lahmin. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kalau seperti itu engkau lakukan, engkau sembelih hewan kurbanmu sebelum sholat Id, maka kambingmu kambing daging biasa. Artinya bukan kambing kurban. Nilainya ya nilai kambing daging, seperti daging-daging yang disembelih di luar udhiyah, di luar berkurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya penyembelihan hewan kurban wajib dilakukan setelah sholat Id. Jangan sampai ada yang disembelih sebelum sholat Id. Meskipun memang ada sunnah yang kemudian kita disunnahkan makan dari daging yang kita kurbankan. Tapi kalaulah prioritasnya gara-gara mengejar sunnah sarapan dengan daging kurban kita, tapi harus menyembelihnya sebelum sholat, itu malah membuat daging atau hewan kurban yang kita kurbankan menjadi hewan biasa.
bukan lagi hewan kurban. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Masalah selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah daging-daging yang kita dapatkan dari hewan yang kita kurbankan itu dialokasikan untuk apa? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ada kelonggaran di dalam pembagian daging kurban. Dia tidak seperti zakat yang harus dikembalikan, dibayarkan, dialokasikan untuk 8 kelompok dan tidak boleh di luar itu. Tapi kalau daging kurban boleh. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, daging kurban itu boleh untuk dimakan oleh sahibul kurban dan keluarganya. Boleh juga ma'asyiral muslimin hafizakumullah disedekahkan. Kalau disedekahkan itu berarti diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan yang ketiga, boleh juga dihadiahkan. Apa perbedaan antara sedekah dengan hadiah? Kalau sedekah untuk fakir miskin, kalau hadiah itu untuk kawan sekantor, bahkan untuk atasan juga boleh, untuk direktur kantor kita bekerja boleh, untuk hadiah orang-orang kaya di kampung. Makanya orang kaya boleh menerima daging kurban kita, tidak masalah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dan boleh juga disimpan. Sampai kapan batasannya? Batasannya adalah sampai selesai hari tasyrik. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW mengingatkan betul bahwa jangan sampai menyimpan daging kurban, karena tentu kita tidak bisa makan semuanya. Kalaulah menyimpan, maka simpanlah di tanggal 11, 12, 13. Kalau tanggal 13 masih ada sisa, maka yakinkan bagikan semua. Itu kapan Bapak Ibu? Jikalau keadaan seperti yang terjadi di Gaza, banyak orang kelaparan, banyak orang butuh makan, maka jangan sampai kita menyimpan daging kurban melebihi ayyamut tasyrik. Tapi kalau keadaan aman-aman saja, tetangga depan rumah yo sehat walafiat, malah tetangga kanan kiri lebih lemu dari kita, seger gitu ya, segar bugar, ya sudah simpan. Sampai kapan? Yo simpan. Makanya 2 wulan 3 wulan itu di freezer ya si ono daging. Bukan karena kita nyimpan banyak, ya tidak. Yang kita simpan ya jatah kita. Tapi kan tidak mungkin kita makan banyak. Daging itu makan sedikit ya sudah. Makanya sedikit akhirnya yang disimpan itu bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, tidak masalah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Syaratnya adalah tetangga sekitar kita tidak ada yang kelaparan, keluarga kita tidak ada yang kekurangan, maka simpan berapapun itu boleh, asal itu jatah kita. Minimal Bapak Ibu memang tidak ada batasan, tapi memang wajarnya adalah ya 1/4 atau 1/3. 1/3 itu pun juga terlalu banyak. Ada kewajarannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jadi boleh disimpan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Selanjutnya Bapak Ibu, yang sering menjadi perdebatan adalah masalah kulit. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Paling aman untuk panitia kurban, kulit itu dibagi, itu paling aman. Jangan sampai ma'asyiral muslimin hafizakumullah ada bagian dari hewan kurban yang itu kita jadikan alat untuk transaksi. Contoh, jagal. Itu kita bayar dengan kita berikan kulit. Itu tidak boleh. Jagal, kita bayar dengan kita berikan daging. Tidak boleh. Kalaulah dia mendapatkan daging karena dia muslim, sebagai hadiah untuk dia, bukan sebagai ongkos jagal.
maka jagal yang diterimakan untuknya kalau dia mendapatkan daging, ya daging jatahnya, entah sekilo 2 kilo, tambah uang jasa jagal yang tidak diambil dari bagian apapun, sedikit pun itu dari bagian hewan kurban. Meskipun dari pelananya, meskipun dari talinya, karena kalau hewan kurban dalam wujud onta itu biasanya ada yang beli sak pelananya, sak tali kekannya, itu lumayan kalau dijual. Tidak, semuanya bagikan, jangan sampai untuk membayar ongkos operasional. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sama kulit tidak boleh dijual. Dalam makna apa? Dijual itu dalam makna dijual untuk operasional. Semuanya harus dibagikan habis. Maka satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Al-Hakim menyebutkan bahwa man ba'a jilda udhiyati, barang siapa yang menjual kulit dari hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka tidak ada pahala kurban baginya. Tidak boleh dijual, bagikan habis. Tapi bagaimana kalau dijual kemudian dibagikan? Itu tentu beda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kan yang tidak boleh adalah menjual kulit itu untuk biar mendapatkan untung, atau dipakai untuk membayar dana operasional. Tapi berbeda jikalau kita ingin membagi kulit ini, tapi kalau dibagi langsung itu tidak ada insya Allah di Sumber Mulyo yang bisa ngolah kulit. Ya kalau ada alhamdulillah. Kalau tidak ada Bapak Ibu, ini bisa kita jual, kemudian uangnya dibagikan. Jadi yang tidak boleh adalah menjual dananya untuk dana operasional, atau disumbangkan untuk pembersihan, misalkan dana kebersihan, atau macam-macam lah. Tidak. Jadi kalaulah mau dijual atau menjualkan lebih tepatnya, sebenarnya ini adalah jatah fulan. Kemudian kita menjualkan, karena kita yang tahu channel link untuk penjualan kulit, kita jualkan. Uangnya kembali kemana? Ya kembali ke jatah orang-orang yang berhak menerima tadi. Jangan sampai untuk dana operasional, karena dana operasional, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, min indi nafsina, semua biaya itu kami bayarkan dengan dana kami sendiri. Itu ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim ketika Nabi SAW meminta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengurusi kurban saat itu. Nahnu nu'tihi min indina. Kami bayar jagal, kami bayar operasional, semuanya. Sak konsumsi panitia itu semuanya dari dana operasional. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Karena kadang-kadang begini Bapak Ibu. Jadi kan masak untuk makan siang panitia. Jadi ongkos masaknya, dagingnya diambil dari daging kurban. Kalau diambil dari daging kurban tidak masalah. Yang penting ini adalah jatah, memang jatahnya panitia. Karena siapapun berhak mendapatkan daging kurban. Apalagi panitia sudah bekerja untuk membantu semuanya beres. Yang tidak bekerja saja dapat jatah, apalagi yang bekerja. Maka bisa saja panitia mendapatkan 2 jatah. Jatah daging yang sedikit diambil untuk dimasak untuk jatah konsumsi, tidak masalah. Dan jatah yang kresekan untuk dibawa pulang, yang penting itu jatah dia. Tapi yang jadi masalah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ongkos masaknya jangan dibayarkan dengan daging kurban. Jadi kita masakkan ke Yutuminah misalkan. Yutuminah ini masakkan. Nanti untuk ongkos masaknya ini ada jatah, mungkin jeruan, mungkin ati. Ini untuk jenengan
tapi kita tidak bayar. Tidak boleh. Itu berarti kita sudah menjadikan bagian dari hewan kurban untuk kita jadikan dana operasional yang itu bagian dari pengharaman. Kalaulah Yutuminah dapat jatah daging, ya berikan daging itu sebagai hadiah. Bukan untuk ongkos masak. Ongkos masaknya diambil dari mana? Min indi anfusina, min indi nafsina. Bayar ongkos masaknya dari dana operasional. Makanya Bapak Ibu, setiap orang yang berkurban sebenarnya, hewan kurban itu kan sebenarnya disembelih, dipotong, dibagikan oleh pemilik kurban. Tapi kan tidak mungkin kayak saya misalkan beli kambing, nyembelih sendiri, nguliti, nggak bisa. Maka nitip ke panitia untuk disembelihkan, diolahkan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menambah, karena kalau kita urusi sendiri pun kita juga harus bayar jagal. Itu kan operasional. Kalau kita punya daging, kalau kita punya kambing, terus kita urusi sendiri, ya kita harus bayar jagal. Nanti yang ngiris-ngiris itu juga dikasih insentif ya istilahnya, atau macam-macam lah. Sama, berarti yang nyetor ke Masjid Al-Munawwarah satu kambing atau ikut patungan sapi, Bapak Ibu harus dengan ikhlas menambahkan dana untuk operasional. Entah 150.000, entah 200.000, untuk apa? Untuk makannya kambing kita, untuk biaya ya mungkin ganti makan dan minum anak-anak remaja masjid yang nyari suket kemana-mana, melekan untuk jaga sapi itu ben gak dicolong atau ben gak kejiret, karena ada kejadian kejiret. Jadi ketarik tali antara kambing satu dengan kambing yang lain, ya kambing ini di tengah-tengah kejiret, atau bahkan mungkin meninggal karena terinjak. Itu beliau yang menjaga, anak-anak ini remaja masjid yang menjaga. Itu untuk operasional, termasuk jagal, termasuk hari H. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka tetap harus ada dana operasional. Bapak Ibu, banyak betul yang kita perbincangkan. Mungkin masih ada cukup waktu kita lanjutkan pada Sabtu yang akan datang, atau bahkan mungkin 2 pertemuan lagi, karena fikih seperti ini sangat luas, dan kadang yang kecil-kecil yang mungkin muncul di hari H dan tidak terfikir, itu mungkin meragukan kita untuk menentukan hukumnya. Maka bagian dari kewajiban kita untuk murajaah kembali tentang fikih berkurban. Sementara ini dulu Bapak Ibu, semoga bermanfaat, semoga bisa mengingatkan sedikit dari ilmu yang sudah pernah kita dapatkan tapi mungkin lupa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.